Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum lanjut, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian melalui kegiatan bermain peran, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial. Dan melalui kegiatan mengamati, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi diantaranya karena masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah Betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Itulah teks yang barusan kalian sama-sama baca dan dengarkan. Kalian sudah mengerti isinya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-temanmu atau anggota keluargamu. Yang pertama, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang Uluk Palin. Kemudian kedua, apa keunikan rumah betang, dan ketiga, apa keunikan rumah adat di daerahmu. Untuk yang pertama bisa kita bahas di sini peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin, diantaranya peristiwa pembangunan rumah betang Uluk Palin. Kalian lengkapi ya di situ. Kemudian juga peristiwa perbaikan rumahnya juga kalian lengkapi di situ ya. Tanggalnya, waktunya kapan. Selain itu juga ada lagi peristiwa kebakaran rumah betang, ya sekalian lengkapi juga. Begitu juga untuk yang berikutnya, keempat dan kelima apalagi, silakan kalian lengkapi. Kemudian untuk pertanyaan keunikan rumah betang Uluk Palin, diantaranya ukurannya yang besar, ini kan unik yaitu ya, silakan kalian tuliskan berapa ukurannya. Kemudian jumlah kamarnya atau biliknya ada berapa ya, jumlah penghuninya juga ada berapa ya. Jadi itu diantara keunikan-keunikan yang nanti bisa kalian tambahkan dalam jawaban kalian. Silakan kerjakan di buku tulis kalian untuk nanti dikumpulkan kepada guru kalian ya. Termasuk keunikan rumah adat di daerah kalian, asal kalian. Silakan kalian tuliskan. Nah, anak-anak, sekarang kalian lanjutkan membaca buku paket tema 8 halaman 18 sampai 22. Di situ ada teks berjudul Keragaman Budaya Bangsa di Wilayah Indonesia. Bacalah teks tersebut dengan seksama ya. Isinya tentang keragaman budaya ya.
Temukan apa saja keragaman yang ada di Indonesia pada teks tersebut. Setelah membacanya, kalian telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keragaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Nah, sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah sebuah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut ya. Kalian buat naskahnya di buku tulis kalian, siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Di sini Bapak memberikan contohnya. Ya, ini sebuah contoh drama. Kalian bisa pause layar ini kalau kalian ingin melihat isinya lebih jelas ya. Di sini ada 3 tokoh, yaitu Meimei, Made, dan Intan yang berasal dari suku bangsa dan agama yang berbeda. Tapi di sana mereka menunjukkan sikap toleransi walaupun berbeda suku bangsa dan agama ya. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Kita lihat dalam teks berikut. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam hewan dan tumbuhan disebut agraris. Jenis usaha yang termasuk dalam bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Ya, contohnya pada gambar kalian lihat. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, yaitu penanaman dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Seperti pada gambar, kalian bisa melihat ulat sutra ya. Selanjutnya, kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Nah, sekarang tugas yang harus kalian lakukan pada bagian ini adalah melakukan pengamatan aktivitas penduduk di sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Buat tabelnya di buku tulismu, lalu lengkapi berdasarkan pengamatan. Ini contoh tabelnya, di situ juga ada contoh isiannya untuk nomor 1. Silahkan kalian tambahkan, lengkapi untuk yang nomor 2, 3, dan seterusnya ya. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Tugas-tugasnya nanti kalian kirimkan kepada guru kalian. Sekarang kalian renungkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, pengetahuan apa yang sudah kalian dapat manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.